lagi kita berjumpa di channel YouTube kami dalam acara Edusan, edukasi tapi santai, edukasi kesehatan yang dibaluti oleh obrolan santai. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang sangat istimewa, seorang dokter cantik, dokter muda. Selamat datang dokter. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya dok. Oke Sobat Kesmas, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sebenarnya ini masih banyak masyarakat yang menganggapnya tabu dan juga awam nih dok, terkait dengan kesehatan reproduksi. Kenapa saya bilang seperti itu dok? Karena sekarang yang ini kan sudah berada di era globalisasi ya dok ya. Perubahan itu sangat mudah sekali untuk memasuki kehidupan seseorang dari media sosial. Ada dampak negatif, ada juga dampak positif. Tapi seringkali masyarakat ini belum bisa mengcover dampak negatifnya tersebut. Mungkin dampak negatifnya ini dapat merujuk ke arah gangguan kesehatan reproduksi gitu. Nah untuk Sobat Kesmas yang belum tahu apa itu kesehatan reproduksi, nanti akan dijelaskan oleh Dokter Anissa. Gimana nih dok, apa menurut dokter terkait dengan pengertian dari kesehatan reproduksi itu sendiri? Ya, kesehatan reproduksi itu sebenarnya cakupannya sangat luas ya. Jadi kesehatan reproduksi itu adalah kesehatan pada organ-organ reproduksi kita. Ya, jadi tidak hanya mencakup hanya organ saja, karena nanti akan menyebar ke problem-problem yang lain, seperti misalnya ke menstruasi, kemudian ke kesuburan, kemudian juga kita melihat juga dari penyakit menular seksual, dan kemudian kita juga akan melihat dari pubertas sampai juga menua, itu termasuk di dalam kesehatan reproduksi. Oke, itu Sobat Kesmas ya terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah dok, kan banyak banget masyarakat yang masih menganggap tabu informasi terkait reproduksi ya dok ya. Ada yang bilang kayak anak-anak kecil tuh bahkan masih banyak yang belum mengenal, orang tuanya belum mengenalkan terkait dengan bagaimana cara menjaganya gitu. Jadi bagaimana tanggapan dokter terkait masyarakat yang masih menganggap tabu isu-isu reproduksi dok? Iya. Menurut saya ya, jadi kalau untuk kesehatan reproduksi dan reproduksi itu sendiri sebenarnya dari kecil sudah harus dikenalkan kepada baik itu anak-anak maupun nanti dia sampai remaja ya. Jadi dari kecil kita harus sudah kasih tahu nih batasan-batasannya. Seperti misalnya dia tahu kalau dia itu laki-laki atau dia tahu dia itu perempuan. Nah, itu kita harus tahu. Karena nanti kedepannya mempengaruhi dari psikososial dari si anak tersebut. Jadi menurut saya memang sangat penting untuk diberitahu pada mulai dari masa kecil sampai nanti dia remaja. Berarti memang sangat penting ya untuk Sobat Kesmas ya. Nanti bisa kasih tahu teman-temannya atau orang tuanya untuk bisa mengedukasi anak-anaknya terkait dengan reproduksi, apa saja bagian yang boleh dan tidak boleh untuk disentuh ya dokter. Tadi dokter sempat menyinggung terkait kesehatan reproduksi itu pentingnya bagi kesehatan remaja, kelompok remaja. Betul dok, karena remaja ini yang sangat sering terpapar ya dok ya oleh dampak negatif dari media sosial gitu ya dok ya. Itu pula dengan misalnya ada pergaulan bebas gitu kan yang bisa menjadi masalah kesehatan reproduksi. Mungkin dari kelompok remaja itu sendiri masih banyak yang belum mengetahui terkait bagaimana cara menjaga organ reproduksinya, baik pria maupun wanita. Kalau boleh tahu, bagaimana sih cara untuk menjaga organ reproduksi itu? Jadi yang jelas untuk organ reproduksi wanita dan pria pasti beda ya. Jadi cara menjaganya juga pasti berbeda begitu ya. Memang ada beberapa bagian yang sama, cuman pasti jelas ada yang berbeda. Nah kalau pada wanita kita itu menjaga kebersihan dari organ intim itu ya. Jadi misalnya sering mengganti pakaian dalam itu salah satunya. Kemudian cara untuk cebok yang benar begitu. Kemudian juga kita ada cek rutin ya untuk kesehatan reproduksinya itu. Misalnya seperti penyakit menular seksual, kemudian juga ada kanker rahim ya. Kanker rahim ini harus rutin dicek pada orang yang sudah sering
berhubungan intim ya, jadi itu sekitar 3 tahun sekali paling nggak tuh harus cek untuk kanker serviks itu. Kemudian juga harus jaga pola makan ya, karena untuk kesehatan reproduksi ini sebagian besar adalah hormon. Nah, jadi hormon itu cara jaganya bagaimana ya, pola makannya itu harus benar. Jadi makan sayur begitu, kemudian makan buah, terus makanan yang berlemak-lemak itu kan sekarang kan banyak junk food ya. Iya, betul. Itu banyak banget kita lihat makanan makin beragam ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ya. Jadi harus dijaga pola makannya menjadi sehat. Satu lagi itu ada olahraga ya. Olahraga itu juga sangat penting. Cuman akhir-akhir ini memang saya lihat olahraga banyak udah anak-anak muda yang udah hype ya, lari, badminton ya, itu sudah mulai banyak. Nah, itu juga bisa mempengaruhi nanti untuk kesuburan dari si wanita gitu ya. Begitu pula dengan yang pria. Nah, kalau yang pria, kalau di wanita kita ada cek kanker serviks. Nah, kalau di pria kita ceknya prostat. Ya, jadi di prostat ini semua laki-laki punya, dan itu harus dicek juga. Tapi biasanya sih muncul keluhan itu udah di usia lansia, gitu. Nah, itu harus dicek juga, gitu ya. Terus kalau laki-laki paling tidak memakai pakaian ketat. Nah, karena itu akan meningkatkan suhu di sekitar organ intimnya, nantinya bisa mempengaruhi kualitas spermanya, gitu. Nantinya mempengaruhi kesuburannya, begitu. Nah, Sobat Kesmas tadi udah disimak ya, masih banyak banget nih dok, remaja-remaja yang suka makan seblak. Nah, iya benar. Itu dapat berpengaruh kan ya dok? Iya benar. Kalau itu berlebihan, ya itu nanti akan mempengaruhi keseimbangan dari si hormon. Nah, nanti hormonnya terganggu, itu muncul keluhan-keluhan seperti kok haidnya nggak lancar begitu, atau malah kok haidnya banyak banget gitu, atau malah kok nggak haid. Nah, itu sebenarnya sebagian besar itu adalah gangguan hormon yang dipicu dari pola makan, pola hidup sebenarnya dok ya. Betul sekali. Oke. Tadi kan udah sempat disinggung terkait hormon-hormonnya dok ya. Nah, dari hormon-hormon itu kan pasti akan mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Penjagaannya kan tadi pola hidupnya. Selain dari pola hidup itu, untuk mengetahui hormon kita itu sedang baik atau tidak, itu apa aja sih langkah medis yang dilakukan? Selama ini kalau untuk langkah medisnya ya pasti kita cek ya kadar hormonnya begitu ya. Cuman kan untuk hal itu membutuhkan biaya lebih dan peralatannya juga kan pasti juga harus ke laboratorium yang lebih lengkap gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa tahu kalau pada wanita kita bisa lihat kok ini jerawatnya munculnya kok banyak ya, kok seringnya. Nah, itu juga salah satunya dari hormon. Kemudian kita juga bisa lihat dari haid. Kalau wanita lebih gampang untuk dilihat ya. Kita bisa lihat haidnya teratur atau tidak. Kemudian siklusnya memanjang atau memendek. Misalnya sebulan dapat 2 kali. Nah, itu berarti ada masalah hormonnya gitu ya. Kemudian atau malah memanjang. Misalnya udah 40 hari jadi 2 bulan sekali. Nah, itu juga masalah begitu. Kalau pada laki-laki seringnya sih kita lihat itu ya kalau dia biasanya sih timbul jerawat gitu ya, tapi memang lebih gampang untuk lihat yang wanita karena lebih terlihat banget itu ya dok ya kalau yang wanita itu sekali. Oke dok, tadi kan udah sempat disinggung tadi kanker serviks gitu ya dok ya. Nah, boleh nggak dokter menjelaskan ke Sobat Kesmas ini terkait dengan apa aja sih masalah-masalah kesehatan reproduksi yang biasanya itu menyerang kelompok remaja? Karena mungkin mayoritas penonton kita remaja gitu. Ya, kalau yang saya dapatkan selama ini sih seringnya itu ada infeksi menular seksual ya, IMS. Kemudian juga ada infeksi saluran kencing, itu juga banyak. Kemudian juga ada juga kanker ya, itu tadi kanker serviks tadi. Jadi kanker serviks ini sebenarnya dia juga termasuk dari penyakit menular seksual. Nah, ini juga sering saya dapatkan ya, itu ya mungkin karena memang pengetahuan tentang organ reproduksi, kesehatan reproduksi ini masih minim ya, masih kurang. Jadi gampang banget untuk terjerumus ke situ gitu ya. Jadi inilah pentingnya kita untuk mengetahui terkait dengan pentingnya kesehatan reproduksi, apa itu kesehatan reproduksi ya dok ya. Kemudian kira-kira apa aja sih dok faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya masalah kesehatan reproduksi? Ya,
Yang pertama yaitu bisa karena dari kebersihan tadi ya. Jadi karena mungkin kebersihannya kurang. Jadi kan kalau yang kita tahu tuh kita ganti pakaian dalam itu sehari, seringnya kan hanya 2 kali sehari ya. Tapi sebaiknya itu 5 sampai 6 kali dalam sehari. Ya, itu untuk menjaga organ intim kita ya, karena biar tidak timbul seperti infeksi saluran kencing tadi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyakit menular seksual. Nah, ini ya karena untuk kesehatan reproduksi ini masih sangat tabu ya di masyarakat ya. Jadi justru penyakit menular seksual itu malah semakin meningkat akhir-akhir ini karena tidak adanya, mungkin masih ada tapi mungkin masih kurang ya yang membahas tentang kesehatan reproduksi ini. Jadi dari kecil mungkin kita dikasih tahu kalau ini tuh bukan, harusnya kita sebutkan tuh penis ya pada laki-laki, tapi yang disebutkan itu dedeknya begitu ya, atau burungnya begitu. Nah sama ya pada wanita juga seringnya juga disebutkan seperti itu. Harusnya itu dijelaskan ya, jadi biar kita tahu oh ini loh bedanya cewek, oh ini loh bedanya cowok, jadi si anak tahu. Dan kita juga harus menjelaskan batasan-batasan yang mana boleh dipegang, mana yang tidak boleh dipegang gitu ya. Nah itu kalau kita paham tentang kesehatan reproduksi ini tuh untuk penyakit menular seksual ini itu pasti bisa kita tekan itu jumlahnya gitu ya, karena mereka tahu oh jadi mereka tidak penasaran gitu. Ini kan mereka sering kena penyakit menular seksual itu karena penasaran gitu ya. Nah jadi karena dicoba, pingin nyoba deh gitu ya. Nah setelah tahu malah kena. Nah gitu ya. Jadi kalau kita sudah mulai dari orang tua, kemudian mulai dari masyarakat, guru juga ya, kita juga sebagai tenaga kesehatan melakukan edukasi dengan menyeluruh, pasti mereka juga tidak akan coba-coba. Jadi infonya juga mereka pasti bakalan valid dan tidak akan terpengaruh dari dunia luar yang jelek-jeleknya. Nah, Sobat Kesmas tadi udah dijelasin ya sama Bu Dokter terkait benar-benar sangat penting berarti ya Bu Dokter, kesehatan reproduksi itu harus dikenalkan sedari kecil mungkin ya. Orang tuanya juga, ini barangkali ada ibu-ibu yang sedang menonton acara ini ya, mungkin bisa nanti diterapkan ke anaknya gitu ya, untuk mengenalkan bagian-bagian mana yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh, dan juga untuk mengenalkannya itu juga dengan nama yang salah gitu, yang benar gitu ya. Jangan sampai istilah-istilah yang sekiranya itu malah akan membuat anak itu jadi penasaran gitu ya. Oke. Iya. Oke, Dok, kita beralih nih Dok. Sekarang tuh lagi ada tren Dok. Tadi kan dokter sempat menyebut kanker serviks. Nah, di sini ada juga namanya kista ovarium. Jadi saya tuh sempat menemukan di beberapa media sosial anak-anak muda sudah memiliki kista dengan ukuran yang lumayan besar gitu. Bahkan ada yang di under 30 tahun itu sudah diangkat rahimnya. Nah, bagaimana tanggapan dokter terkait itu? Iya benar, memang kasus-kasus seperti itu saya lihat memang semakin meningkat akhir-akhir ini ya. Nah itu tadi dengan kita menjaga kesehatan reproduksi tadi, nah itu kita bisa cegah gitu. Salah satunya tadi dengan pola makan. Jadi si kista ini itu bisa terbentuk dari pola makan kita yang salah tadi gitu. Jadi kita misalnya itu makan seblak ya banyak ya, terus sekarang juga makan gula-gula ya tambah banyak ya, ya manis-manis ya, es teh kalau makan nggak pakai es teh kayaknya nggak enak, es teh pakai gula ya gitu ya. Kemudian kopi juga banyak ya variannya sekarang tuh ya. Nah itu juga sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi dan kita dengan media sosial sekarang sudah marak ya, dimana-mana kita sering scroll. Ya kalau dulu kan kita selalu mau makan ya kita pergi gitu. Kalau sekarang kan kita tinggal pesan. Iya. Jadi untuk olahraga juga berkurang gitu kan ya. Untuk gerak juga berkurang aktivitas. Jadi dengan kita jaga pola makan, kemudian kita jaga juga olahraga kita rutin. Nah itu bisa membantu untuk tidak terjadi si kista ovarium ini. Walaupun memang di situ ada faktor genetik juga, gitu. Tapi itu bisa kita ubah. Itu kita bisa ubah
dengan menjaga pola makan sama olahraga. Nah, gitu ya Sobat Kesmas ya, terkait dengan kesehatan reproduksi pada remaja, karena sekarang ini memang digemar tentang Wisma Aquarium. Saya juga sempat membaca di Instagram itu banyak influencer yang terkena Wisma Aquarium, bahkan di bawah 30 tahun sudah diangkat rahim. Ini sangat mengejutkan gitu ya, apalagi rahim itu kan memang organ reproduksi yang terpenting di wanita untuk mendapatkan keturunan. Oke dok, tadi kan udah tentang perempuannya, oke, kita ke sisi pria. Sebenarnya pria ini kan yang jarang banget dibahas nih dok, karena cenderung pria itu menggampangkan kebersihan, jadi menyepelekan kebersihan organ reproduksi. Nah, menurut dokter ini gimana tanggapan dokter terkait pria-pria yang masih menyepelekan organ reproduksinya? Ini memang kalau laki-laki ya sering banget ya. Mungkin kalau cewek seringnya ganti celana dalam misalnya ya itu cuma 2 kali sehari gitu. Mereka mungkin bisa 2 hari sekali ya. Sering begitu ya. Karena itu tadi perbedaan dari cewek dengan cowok. Karena kan kalau cewek dengan anusnya kan sangat dekat ya, jadi kita cenderung lebih tidak nyaman kalau misalnya kita jarang ganti celana dalam. Tapi kalau laki-laki karena mereka jauh ya jaraknya, mungkin mereka merasa nggak masalah gitu. Tapi sebenarnya itu adalah suatu hal yang salah ya. Jadi itu harus tetap paling nggak 5-6 kali dalam sehari itu ganti celana dalam itu ya, untuk menjaga kebersihan. Karena tidak jarang juga itu laki-laki itu juga pernah kok infeksi saluran kencing ya, begitu ya. Kemudian ya itu tadi ya, karena laki-laki dengan pergaulannya juga, nah mereka biasanya juga lebih bebas ya. Nah itu jadi tingkat penyakit menular seksualnya juga tinggi begitu ya, karena mereka juga punya rasa penasaran yang lebih besar sebenarnya daripada wanita ya, gitu ya. Jadi mereka sering coba-cobanya itu lebih besar gitu. Makanya cukup banyak juga yang mengalami penyakit menular seksual dari laki-laki gitu ya. Saya setuju banget sama dokter, karena emang banyak banget laki-laki yang menyepelekan kebersihan, terus juga maaf ya kalau misalnya buang air kecil juga kan saya pernah kayak tukang beca gitu yang pinggir jalan itu kan sangat kotor berarti ya dok ya. Nah dok, selanjutnya kita masuk ke terkait dengan ini dok, kan dokter kan bekerja atau dinas di puskesmas ya dok. Apa saja sih yang sudah dokter atau pihak puskesmas lakukan terkait edukasi tentang kesehatan reproduksi di wilayah sini, atau barangkali pernah ada pengalaman memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah, mungkin bisa sharing-sharing dong. Jadi kalau kita di puskesmas kita punya konseling sebenarnya. Jadi misalnya ada remaja-remaja yang butuh informasi mengenai itu, bisa sebenarnya datang ke puskesmas untuk menanyakan hal tersebut ya. Nah, tapi kalau untuk terkait kegiatan, kita memang ada penyuluhan. Penyuluhan itu tentang kesehatan reproduksi, kita datang ke sekolah wilayah kerja kita. Ya, jadi seperti ke SMP, kemudian juga ke SMA juga ada, itu kita lakukan. Jadi penyuluhan reproduksi tidak hanya tentang organ reproduksinya saja, cara menjaganya, kemudian kita juga kenalkan penyakit-penyakit yang bisa muncul kalau misalnya tidak dijaga kebersihannya dan juga tidak dijaga perilakunya. Jadi seperti penyakit menular seksual tadi dan infeksi saluran kencing. Kita juga ajarkan tentang siklus menstruasi pada mereka. Jadi untuk yang cewek-cewek ya yang remaja wanita itu, mereka pahami begini loh siklusnya benar. Terus selain itu kita juga bekerja sama juga dengan program HIV begitu ya. Jadi kita juga kalau ada program HIV, kita targetnya tidak hanya pasien HIV, tapi juga masyarakat, sama salah satunya juga remaja tadi. Remaja kita libatkan. Kemudian ada juga posyandu remaja. Ya, kita posyandu remaja ada satu di kita itu posyandu remaja. Itu juga di situ kita suka melakukan edukasi ya. Jadi ada penyuluhan, kemudian kita juga ada konseling di situ. Jadi ketika ada remaja yang datang punya permasalahan, kita bisa lakukan konseling di posyandu remaja itu.
Jadi banyak banget yang sudah dilakukan Bu Dokter dan tim ya di Puskesmas Kalijaga ini terkait edukasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan juga mungkin anak sekolah gitu ya, dengan melibatkan kelompok remaja. Ini kelompok remaja ini kan sebenarnya merupakan generasi muda yang harus dipupuk ya, harus benar-benar dijaga karena sebagai nantinya penerus dari bangsa ini gitu. Nah Sobat Kesmas ini kan mayoritasnya remaja. Apa sih yang mau dokter kasih tahu gitu? Ngasih pesan ke Sobat Kesmas yang ada di rumah ini tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Ya, jadi dengan kita paham tentang kesehatan reproduksi ini, kita juga bisa menjaga baik itu dari segi kesehatan mental maupun fisik, dan kita juga lebih paham untuk menjalani hidup ke depannya, karena organ reproduksi ini dialami mulai dari kecil, dari lahir sampai dengan kita itu tua. Ya, jadi dengan paham ya kita harapkan mereka terhindar dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reproduksi tersebut. Oke Sobat Kesmas, tadi udah kita banyak banget nih berbincang sama Dokter Anissa terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi memang kesehatan reproduksi ini sangat penting. Kenapa? Karena organ reproduksi ini merupakan salah satu organ yang terpenting untuk mendapatkan keturunan juga. Tapi juga dampak-dampak dari organ reproduksi ini jika mengalami masalah itu juga sangat fatal ya, seperti infeksi saluran seksual. Kan HIV itu sampai sekarang masih belum ada obatnya ya dok? Iya, obatnya memang belum ada, tapi ini sama sebenarnya seperti penyakit kronis yang lain ya. Jadi kalau dibilang obatnya belum ada, ya untuk sampai menyembuhkan memang belum ada. Tapi kalau untuk kita menjaga bisa seperti orang biasa, ya sudah ada gitu ya. Jadi sama. Jadi walaupun obat dikonsumsi tiap hari, tapi kalau dibilang obatnya tidak ada, ya ada begitu ya. Jadi masih tapi efektif, tapi tidak menyembuhkan, sama seperti penyakit kronis lain. Jadi Sobat Kesmas tolong dijaga ya pola hidupnya, pola makannya, banyak aktivitasnya positif, olahraga ya dok ya. Mungkin makanan juga lebih didominasikan oleh makanan yang real food ya dok ya, sayuran, buah gitu dibandingkan dengan makanan olahan. Mungkin boleh tapi jangan terlalu sering gitu ya dok ya. Boleh makan seblak Sobat Kesmas tapi jangan sering-sering gitu kan. Sebulan sekali. Nah sebulan sekali kan dokter ya. Lebih baik lagi kita banyaknya tuh makan sayur, buah, protein, mana yang bisa seimbang gitu ya dok ya. Oke, buat Sobat Kesmas juga itu tadi sudah kita bahas banyak banget sama dokter. Makasih banyak atas kesempatannya, atas waktunya. Maaf ini kalau misalnya kita mengganggu dokternya gitu ya. Mungkin Sobat Kesmas nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya lagi bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe ya. Dan juga nantinya kita mungkin akan ada episode-episode lainnya terkait dengan edukasi tapi sampai, karena ini sasaran kita ini memang kelompok remaja. Kita harus mengedukasi tapi juga dengan obrolan yang santai. Oke. Dadah Sobat Kesmas.